kita akan membahas yaitu pentingnya ta'awun, kerjasama, tolong menolong di dalam dakwah. Demikian judulnya kan ya. Ta'awun, saling tolong menolong, kerjasama itu perkara yang sangat dianjurkan dalam Islam. Dan ayatnya semuanya sudah hafal insyaallah. Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah kalian di dalam perbuatan kebajikan dan takwa, dan jangan kalian saling tolong menolong dalam permusuhan dan dosa. Allah memerintahkan kita untuk saling tolong menolong, saling bahu membahu. Maka para nabi, dakwah mereka membutuhkan bantuan para sahabatnya. Ini dia Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ketika Allah mengutus Nabi Musa kepada Fir'aun, maka Nabi Musa minta kepada Allah supaya Harun bisa membantunya. Nabi Musa berkata, wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan. Ya Allah, saudaraku Harun lebih fasih lisannya dariku ya Allah. Fa arsil ila Harun, jadikan Harun sebagai rasul. Allah berfirman dalam ayat yang lain, syanashuddu adudaka, kami akan kuatkan engkau hai Musa dengan saudaramu Harun itu. Kita tidak bisa, Pak, berdakwah tanpa ta'awun, tidak bisa. Seorang ustadz tidak bisa berdakwah sendirian tanpa bantuan. Lihat Rasulullah SAW ketika berdakwah dibantu oleh istrinya, dibantu oleh sahabat-sahabatnya. Orang yang paling membela Rasulullah SAW dan membantu dakwanya Abu Bakar radhiyallahu anhu arba. Ketika Abu Bakar disakiti oleh salah seorang sahabat, Rasulullah marah sekali. Rasulullah bersabda, demi Allah, tidak ada seorang pun yang paling bermanfaat hartanya untukku dan untuk Islam ini dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Saudara-saudaraku sekalian, ta'awun, saling tolong menolong di dalam dakwah ini tidak mungkin bisa kita lakukan kecuali dengan beberapa poin berikut ini. Yang pertama yaitu adanya kesadaran, ya, adanya kesadaran pentingnya berdakwah. Kalau tidak ada kesadaran, ya, dalam berdakwah sulit. Karena dakwah hakikatnya adalah menyeru manusia dan mengajak manusia kepada kebaikan. Dan itu tugas yang sangat mulia, Pak. Cukuplah kemuliaan dakwah, bahwasanya dakwah itu diemban oleh para rasul, makhluk paling mulia. Dan Allah menyebutkan bahwasanya tugas yang paling mulia ya dakwah. Allah berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Dan siapakah orang yang paling baik ucapannya dari orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala? Saudara-saudaraku sekalian, tidak mungkin kebenaran akan tersebar kalau kita tidak berdakwah. Tidak mungkin kebenaran akan tegak kalau kita tidak berdakwah. Justru kalau kita tidak berdakwah, kebatilan akan semakin merajalela. Makanya Imam Ahmad mengatakan apa? In sakattu ana wa sakatta anta famata ya'riful jahil as-sahih minas saqim. Kalau aku diam, kamu diam, kapan orang bodoh akan tahu ini benar, ini salah, ini sahih, ini tidak sahih? Kalau semua kita berpangku tangan, kapan kita akan bisa, orang-orang yang tidak paham itu akan bisa kita pahamkan? Maka Bapak sekalian, ta'awun, saling tolong menolong ini harus dengan cara yang pertama itu,
Disadarkan pentingnya dakwah. Disadarkan supaya kita semangat untuk berdakwah dengan berbagai macam cara. Wasilah-wasilah dakwah di zaman ini luar biasa, Pak. Media sosial, wasilah dakwah yang luar biasa di zaman sekarang. Semua orang pasti pegang HP, ya nggak, Pak? Ya. Semua orang pegang HP. Semua orang pegang media sosial, Facebook ada, WhatsApp ada, dan yang lainnya. Ini kesempatan emas untuk setiap kita berpikir bagaimana ta'awun dalam apa? Dakwah ini, saudara-saudaraku sekalian. Maka ini yang pertama yang harus kita pahami dan kita sadari, bahwa dakwah itu bukan hanya tugas ustadz. Memang ya, kalau yang sifatnya itu pendalaman ilmu, pengajian, na'am, itu tugas seorang ustadz yang telah Allah berikan kepada dia kedalaman ilmu. Tapi para murid, para talabatul ilm tidak boleh berpangku tangan juga. Tetap berusaha. Kata Rasulullah apa kepada Ali bin Abi Thalib? La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Allah berikan hidayah kepada seseorang melalui kamu, itu lebih baik buat kamu daripada apa? Unta merah. Tuh lihat. Masya Allah ya akhwal Islam. Jangan remehkan satu kalimat kebaikan. Jangan. Berapa banyak orang yang dapat hidayah gara-gara satu kalimat kebaikan, Pak. Bahkan berapa banyak seseorang jadi ulama besar gara-gara satu kebaikan, Pak. Pernah dengar enggak ulama yang namanya Az-Zahabi? Hah? Pernah dengar ulama namanya Az-Zahabi? Imam Az-Zahabi kalau buat para penuntut ilmu hadis masyhur banget, Pak. Beliau ini ulama hadis yang luar biasa. Pengetahuan hadisnya luar biasa. Beliau menulis kitab tebal-tebal, Syiar A'lamin Nubala. Itu 36 jilid. Menyebutkan tentang sejarah para perawi dan orang-orang yang terkemuka. Beliau menulis kitab juga Tarikhul Islam, tebal, Masya Allah. Ya. Beliau menulis kitab tentang perawi Mizanul I'tidal 4 jilid. Beliau juga menulis kitab-kitab perawi-perawi yang lainnya. Masya Allah, Pak. Tahu nggak sabab musabab beliau jadi ulama hadis? Tahu nggak? Beliau bercerita, ketika saya masih kecil, saya sedang bermain dengan teman-teman saya. Lalu saya menulis dalam lauh itu batu ceper. Ketika saya sedang menulis, lewatlah seorang ulama hadis. Lalu ulama itu berkata, wahai anak, inna kitabataka, sesungguhnya tulisan kamu itu menyerupai tulisan ahli hadis. Cuma ngomong gitu aja. Apa kata Imam Az-Zahabi? Sungguh ucapan itu sangat mengena di hatiku. Semenjak itu aku jadi cinta ilmu hadis. Lalu aku pun pergi mencari ilmu hadis. Jadi ulama gede. Tuh, gara-gara satu kalimat. Antum tahu Sahih Bukhari? Semua kita tahu Sahih Bukhari yang di bukunya dibaca sampai detik ini, Pak. Kitab tersahih setelah Al-Quran. Antum tahu sebab Imam Bukhari menulis kitab sahihnya? Hanya satu kalimat yang diucapkan oleh gurunya Ishaq bin Rahuya. Apa kata Ishaq bin Rahuya? Ya. Ala ahadun minkum yajma'u sunana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barangkali di antara kalian ada yang bisa mengumpulkan sahih sunani Rasulullah, hadis-hadis sahih dari Rasulullah saja. Apa kata Imam Bukhari? Fawaqa'a dzalika fi qalbi. Kalimat beliau ini mengena di hatiku. Maka aku pun mulailah mengumpulkan hadis-hadis sahih. Jadi Sahih Bukhari, Pak, yang kita baca sampai detik ini, itu gara-gara satu kalimat. Maka jangan kita anggap remeh satu kalimat yang kita ucapkan.
Barangkali gara-gara satu kalimat yang kita ucapkan, ada orang jadi ulama gede gara-gara itu. Gara-gara satu kalimat yang kita ucapkan di Twitter misalnya, atau di Facebook misalnya, atau di Instagram misalnya, di mana misalnya, gara-gara itu ada yang terkena hatinya dan dapat hidayah. Kemudian poin yang kedua, agar kita semangat dalam ta'awun 'alal birri wat taqwa, ta'awun dalam dakwah, yaitu harus ada al-hubbu fillah, saling mencintai karena Allah. Karena kita tidak mungkin ta'awun kalau kita tidak saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita saling membenci, nggak bisa ta'awun. Makanya Rasulullah SAW melarang kita demikian. Rasulullah bersabda, "Wala tabaghadu." Jangan kalian saling membenci, kata Rasulullah. Kecuali kalau bencinya karena Allah. Karena disebutkan dalam hadis, min awthaqi ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Di antara tali iman yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Apa itu cinta karena Allah? Ya, Abdul Qadir Al-Munawi dalam kitab beliau yang berjudul Faidul Qadir Syarah Sahih Jami' Shaghir mengatakan yang dimaksud dengan cinta karena Allah artinya mencintai seseorang karena ketaatannya, karena ketakwaannya. Kita mencintai dia karena keimanan dia, karena ketakwaan dia, karena ketaatan dia, bukan karena hartanya, bukan karena kedudukannya, bukan. Ya. Maka saudaraku sekalian, demikian pula kita benci kepada dia karena apa? Kemaksiatannya, karena pembangkangannya kepada Allah dan Rasulnya. Maka kalau kita cintanya karena Allah, bencinya karena Allah, kata Rasulullah itu sekuat-kuat tali iman. Maka saudaraku sekalian, dalam ta'awun penting sekali kita harus ada saling mencintai karena Allah. Harus ditanamkan itu. Selama ini kita mencintai teman kita karena apa? Selama ini kita mencintai saudara kita karena apa? Karena satu kepentingan dunia misalnya. Lah, itu cinta bukan karena Allah. Kenapa Anda mencintai dia? Karena satu partai. Bukan cinta karena Allah. Kenapa Anda cinta karena dia? Karena satu organisasi. Lah, itu bukan cinta karena Allah. Cinta karena Allah itu karena keimanan dan ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita saling mencintai saudara, akan muncullah di situ kekuatan untuk saling bahu membahu. Maka Rasulullah bersabda, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu." Kalian tidak bisa masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Tuh lihat. Rasulullah mengatakan bahwa iman kita tidak sempurna kalau kita tidak saling apa? Mencintai karena Allah. Lalu Rasulullah sabda, "Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumu tahabbtum?" Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang apabila kalian lakukan, kalian akan saling mencintai. Apa itu? Afsyus salam bainakum. Sebarkan salam di antara kamu. Sebarkan salam. Ini ndak ketemu boro-boro salam, senyum aja enggak. Gimana? Iya. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam azani Allah. Jauhi segala macam perkara yang bisa menimbulkan saling permusuhan. Jauhi segala macam perkara yang menyebabkan kita tidak saling mencintai karena Allah. Banyak perkara yang menyebabkan kita saling bermusuhan. Wallahi ya akhi, bermusuhan itu ada dua. Ada bermusuhan karena Allah dan bermusuhan karena urusan dunia.
Yang dicela oleh Allah yang mana? Bermusuhan karena urusan dunia. Karena si fulan saingan saya dagang. Karena rebutan lapak. Karena rebutan akhwat. Ada Pak, benar. Ada, wallah ada. Bermusuhan gara-gara rebutan akhwat. Ada macam-macam urusan dunia. Bermusuhan karena situ nggak nyoblos pilihan saya. La ilaha illallah. Bermusuhan, ya. Masalah dunia, wallahi ya akhi, permusuhan karena dunia itu dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau bermusuhan karena Allah nggak masalah. Kita memusuhi orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya memang harus. Walaupun terkadang kebencian kita tidak harus kita perlihatkan kepada dia. Kalau kita perlihatkan malah menimbulkan mudarat yang lebih besar. Ya. Terkadang kita harus tersenyum kepada orang-orang yang hati kita benci. Kenapa? Karena khawatir dia semakin lari dari kebenaran. Karena kita khawatir mudaratnya yang lebih besar. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Nah, ya akhi, saling mencintai ini penting sekali. Bagaimana supaya kita saling mencintai? Yang pertama, sebarkan salam. Yang kedua, sekali-kali kita saling mengunjungi. Kata Rasulullah, zur gibban tazdad hubban. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, zur gibban tazdad hubban. Sekali-kalilah kunjungi saudaramu, niscaya akan bertambah rasa cintamu. Jangan enggak sama sekali, karena kita putus komunikasi, seringkali terjadi apa? Gesekan. Gara-gara enggak ada komunikasi sama sekali. Jangan juga keseringan. Karena kalau keseringan ketemu lama-lama seringnya sih malah musuh-musuhan. Yang bagus sekali-kali enggak masalah. Di antaranya juga apa? Rasulullah sabda, tahadau tahabbu, saling memberikan hadiahlah, niscaya kalian akan saling mencintai. Penting akhi, saling mencintai karena Allah itu penting sekali. Di antara perkara yang bisa menimbulkan rasa cinta, kalau kita suka sama seseorang karena akhlaknya, karena agamanya, sampaikan, kata Rasulullah. Bilang kepada dia, akhi, ana uhibbuka fillah. Aku cinta kamu karena Allah. Ini mah enggak, bilangnya ke ukhti. Ukhti uhibbuki fillah, apa-apaan loh. Iya, enggak boleh tahu bukan mahram. Ikhwatul Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Nah, rasa cinta ini harus kita pelihara, Pak. Di antara perkara yang bisa menghilangkan rasa cinta karena Allah apa? Dosa. Kata Rasulullah, ma tawadda itsnan tsumma yufarraq bainahuma illa bidzambi yusibu ahaduhuma. Rawahu Tirmidzi. Tidaklah dua orang yang tadinya saling mencintai kemudian tiba-tiba saling bermusuhan, berpisah, kecuali akibat dosa yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya. Dosa seringkali membuat pecah. Dosa. Ya. Maka dari itulah saudaraku sekalian, kita harus penting ini Pak, pelihara rasa cinta kita karena Allah. Jauhi cinta bukan karena Allah, karena urusan dunia. Bisa terkadang loh Pak, antum misalnya sama teman-teman antum berkumpul untuk urusan dunia, bisnis dan yang lainnya. Ternyata lama-lama cinta antum karena bisnis, karena ada hubungan bisnis. Seringkali Pak yang seperti ini pecah ketika ada hubungan bisnis yang gak harmonis, pecah akhirnya. Hati-hati loh Pak, duit itu seringkali bikin pecah. Duit itu gak ngelihat ini orang soleh apa gak soleh. Duit itu gak ngelihat ini ustadz apa murid. Banyak terjadi perpecahan di antara ikhwan, bahkan dalam satu yayasan gara-gara duit Pak. Bener. Ada satu yayasan di situ, masya Allah, tadinya berkumpul
Tadinya waktu kecil sih yayasannya sih, Masya Allah ya, tahunnya luar biasa gitu Pak. Pas gede pemasukan mulai banyak, mulai ketahuan tuh ada orang-orang yang ternyata menginginkan harta. Gara-gara itu mulai pecah, mulai kelihatan keikhlasannya, mulai berebut kue, mulai wah mengerikan. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, ya hati-hati agar kita bisa saling berta'awun. Peliharalah cinta kita karena Allah. Yang ketiga, agar kita saling bisa berta'awun dalam dakwah, penting ada tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Saling menasihati, saling berwasiat. Ya. Saling memberikan nasihat itu penting, akhi. Sampaikan nasihat dengan cara yang baik. Ada terkadang ketika melihat temannya berbuat salah, belum dinasihatin udah langsung disikapin. Salah itu. Wah, ini teman saya kok begini, langsung disikapin dengan keras. Salah besar loh Pak, seperti itu Pak. Kalau kita melihat saudara kita berbuat salah di mata kita, nasihati dia secara rahasia. Jangan nasihatin di depan orang. Atau tiba-tiba antum sikapnya berubah tanpa ada sebab, teman antum bingung. Kok nih orang kenapa tiba-tiba berubah sama saya? Apa salah saya? Bingung saya. Ini juga nggak bagus saudaraku sekalian. Makanya Ibnu Hibban berkata apa? Beda antara nasihat dan ta'yir. Nasihat itu kamu nasihati antara dia dan saudaramu secara rahasia. Adapun kalau kamu nasihatin dia di depan orang-orang, itu bukan nasihat namanya kata beliau. Tapi kamu hakikatnya sedang memburuk-burukan dia dan menyebar aib dia. Makanya kata Ibnu Mubarak apa? Ya. Kana fi zamanis salaf, dahulu di zaman salaf, lau ra'a ahadum minhum khata'a akhihi nasahahu fi sitr. Ammal an idza ra'a ahadun khata'a akhihi istaghdabahu. Kata Ibnu Mubarak apa? Dahulu zaman salaf, kalau melihat kesalahan saudaranya, dia nasihatin secara rahasia, nggak ada yang tahu. Adapun sekarang, kalau ngelihat kesalahan saudaranya, dia bikin saudaranya marah, lalu ia sebarkan aibnya ke orang lain. Musibah. Ini akhi, siapa sih di antara kita yang tidak pernah berbuat salah? Hah? Ada? Allah berfirman, "Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh." Fastaqimu ilaihi, istiqomalah kepadanya. Wastaghfiruh, dan minta ampunlah kepadanya. Kata Ibnu Rajab apa? Isyarah annahu la budda an yaqa'at taqsir fil istiqamah. Ini isyarat bahwa dalam istiqomah pasti akan terjadi kekurangan. Orang yang istiqomah sehebat apapun pasti suatu ketika jatuh kepada dosa dan kesalahan, Pak. Dan kebetulan ketika ia berbuat dosa, antum yang ngelihatnya. Wallahi ya akhi, melihat kesalahan saudara itu ujian, Pak. Wallahi ujian. Kita bisa mengubur kesalahan saudara kita di saat kita mencintainya, ya tidak? Kita kalau senang sama orang, sebesar apapun kesalahannya tertutup oleh rasa cinta kita kepada dia. Saya tidak. Tapi kalau kita sudah nggak suka sama dia, sekecil apapun kesalahannya, kita akan bongkar habis. Ya Allah. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azan ya Allah. Maka dari itu Pak, tawasau bil haq, tawasau bis sabr, saling menasihati, saling mengingatkan penting, tapi caranya juga penting. Dia saudara saya. Kita berpikir, kalau saya dinasihatin di depan orang-orang dengan sikap yang kasar, saya tidak mau. Maka saya tidak ingin
Ya, saya melihat dia berbuat salah. Saya berpikir bagaimana bisa menasihati dia, mengingatkan dia dengan cara yang paling baik. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatal Islam azani Allah. Maka dari itulah ya akhi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu." Terus wa amilus solihat, terus wa tawasaw bil haq, terus wa tawasaw bis sabr. Masyaallah. Wal 'asr, demi masa. Sesungguhnya manusia itu berada dalam apa? Kerugian. Kecuali siapa? Orang yang beriman, terus beramal soleh, terus tawasaw bil haq, terus tawasaw bis. Saya tidak merasa heran, Pak, sama orang yang pintar memberikan nasihat itu. Terlalu banyak orang yang pintar memberi nasihat. Yang jarang itu yang pintar menerima nasihat. Ada seseorang berkata kepada Abdullah bin Mubarak, "Hal min nasihin fi zamanina hadha?" Wahai Ibnu Mubarak, apakah ada orang yang masih mau memberi nasihat di zaman ini? Apa kata Ibnu Mubarak? Fahal min rajulin yakbalun nasiha? Apakah masih ada di zaman sekarang orang yang masih mau menerima nasihat? Maksudnya beliau mengisyaratkan kalau yang ngasih nasihat banyak, yang sering itu, yang jarang itu, yang mudah menerima apa? Banyak di antara kita, maaf Pak, dikasih nasihat itu panas hatinya. Ketika diingatkan kesalahan, ucapannya bilang, ya terima kasih, tapi hatinya kurang ajar loh. Imam Ad-Dhahabi ketika menyebutkan perkataan Ibrahim bin Adham. Apa kata Ibrahim bin Adham? Ma arafallah man ahabba syuhra. Orang yang masih mencintai ketenaran belum mengenal Allah. Apa kata Imam Ad-Dhahabi mengomentari perkataan Ibrahim bin Adham? Alamatul mukhlis alladzi qad yuhibbu syuhra annahu idza 'iba 'ala fi'lihi i'taraf lam yusir wa lam yuharrid bal yaqul rahimallahu imra'an ahda ilayya uyubi. Tanda orang yang ikhlas, yang terkadang orang ikhlas pun masih ada sifat ingin tenar, Pak. Artinya pengen tenar itu suka ada di hati gitu loh, Pak. Ketika ia diingatkan akan kesalahan itu, dia mengakui kesalahannya dan hatinya sama sekali tidak merasa panas. Bahkan ia menerimanya dengan legowo dan berdoa, ya Allah, semoga engkau rahmati orang yang mengingatkan kesalahanku. Itu orang ikhlas tuh, Pak. Sekarang Pak, kalau ada orang yang ngingetin kita lalu kita marah-marah, itu tandanya ada kesombongan di hati kita, Pak. Iya. Maka dari itulah saudaraku sekalian, Ibnu Qudamah dalam kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin mengatakan apa? Iya. Kurang bisa menerima nasihat itu min alamati dhafil iman, tanda kelemahan iman. Tanda kelemahan iman. Maka kalau salafus saleh kata Ibnu Qudamah, orang yang paling mereka cintai itu yang mengingatkan kesalahannya. Sementara zaman sekarang kata Ibnu Qudamah, orang yang paling kita benci itu yang mengingatkan kesalahan kita. Wadzalika min dhafil iman, itu akibat daripada kelemahan iman kita. Ya akhi, kalau ada orang berkata kepada diri kita, akhi, maaf, saya boleh enggak memberikan sedikit masukan sama antum? Apa itu? Saya melihat kamu kemarin di Facebook kok ngomongnya gini, kayaknya enggak layak deh. Langsung bilang, Masya Allah, jazakallah khair akhi, antum ingatkan saya, barakallahu fik.
Kalau antum seperti itu, antum memang orang tawadhu insyaallah. Orang yang mudah menerima nasihat itu orang tawadhu, Pak. Orang yang mudah menerima nasihat itu orang ikhlas, Pak. Dan tidak mungkin kita bisa saling ta'awun kalau kita tidak bisa saling apa? Mengingatkan dan menerima ingatan dari orang. Ya. Tapi jangan pula antum jadi orang suka bangga banget kalau bisa nasihatin orang tuh. Bangga banget kalau bisa menemukan kesalahan orang lalu saya nasihatin dia. Jangan juga seperti itu. Ya. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam azan ya Allah. Ini yang ketiga. Bahwa untuk supaya bisa ta'awun dalam dakwah, kita butuh saling mengingatkan, saling apa? Menasihat. Coba ketika antum melihat ada teman antum kok futur, biasanya rajin ngaji kok sekarang udah mulai nggak ngerajin ngaji. Coba antum pikirkan bagaimana nih kok teman saya seperti ini. Ingatkan coba, nasihati dia, dekati dia. Akhi, saya ngelihat antum kok sekarang udah mulai jarang ngaji. Apa sebabnya, akhi? Barangkali ada yang saya bisa bantu buat antum, masya Allah. Kita ya akal Islam sangat butuh hal seperti itu ya. Jangan kemudian ketika melihat teman kita futur, itu teman kita sekarang udah mulai ngaji, nggak mau ngaji tuh, ya, udah cinta dunia sekarang dia. Ya akhi, ya, harusnya kita berpikir gimana kalau saya seperti dia gitu. Maka kita berpikir bagaimana menyelamatkan saudara kita. Dia saudara kita. Saya cinta sama dia karena Allah. Ketika dia jatuh kepada hal seperti itu, kita berpikir bagaimana saya bisa selamatkan dia. Apa yang bisa saya berikan manfaat buat dia ya. Ini perkara yang ketiga, akhi. Untuk supaya ta'awun itu kita saling butuh kepada saling apa? Mengingatkan, saling menasehati, saling menguatkan, saling memberikan semangat di antara kita gitu. Jangan melempem. Ya. Lihat Allah mensifati para nabi itu, Pak. Wa ka'ayyim min nabiyyina qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Berapa banyak para nabi yang diikuti oleh para sahabat-sahabatnya, mereka berperang di jalan Allah, ternyata mereka tidak menjadi lemah terhadap ujian yang menimpa mereka di jalan Allah. Tidak menjadi lemah, tidak menjadi pengecut, tidak menjadi malas. Hanya karena ditimpa musibah-musibah yang menimpa diri kita. Ingatkan, Nabi Nuh berapa tahun berdakwah? Nabi Nuh berapa tahun berdakwah, Pak? Siapa di antara kita yang berdakwah 950 tahun? Ya akhi, jangan kita merasa sedih karena yang ngikut sedikit. Dan jangan juga merasa bangga kalau yang ikut banyak. Salah juga. Ketika yang ikut sedikit, saya ini kok udah dakwah pengikutnya cuma segini, jadi sedih. Loh, kok sedih? Nabi Nuh 950 tahun cuma 80 orang yang ikut. 950 tahun cuma 80 orang yang ikut. La ilaha illallah. Sabar banget ya Nabi Nuh ya. Bayangkan. Ya. Kita enggak ngasih nasihat sekali dua kali, udahlah, udah kasih nasihat enggak terima nasihat. Percuma dia itu enggak udah hatinya udah keras. Udah selesai setelah itu. Ajib. Ya akhul Islam azan ya Allah. Ya. Ingat Pak, ketika kita berdakwah juga jangan sampai mengharapkan hasil. Jangan sampai ketika kita saling berwasiat berdakwah, ayo kita dakwah, ternyata tujuan utama kita hasil. Salah. Tujuan kita berdakwah adalah menyampaikan kebenaran, menyampaikan risalah dengan cara yang
sebagus mungkin, seindah mungkin. Adapun hasil itu di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya kita tidak cepat futur. Ya. Jangan sampai Pak, tujuan kita dalam berdakwah itu tujuan utamanya banyak-banyakan followers. Salah. Sebab kalau banyak-banyakan followers, ya, seringkali akhirnya itu menjadi tujuan utama. Akhirnya apa? Akhirnya dakwah ngikutin selera orang. Ustadz, kayaknya kalau ngajinya cuman qala Allah qala Rasul, dakwah ngaji tauhid doang, kayaknya orang bakalan bosan Ustadz. Sekali-kali lah kita bikin gaya sendiri. Gaya sendiri kayak gimana, Mas? Ya pakai musik, kayak pakai irama, kayak pakai apa, biar orang seneng. La ilaha illallah. Emangnya dagang makanan apa? Dakwah itu nggak sama dengan dagang makanan ngikutin selera orang. Nggak bisa. Memang Mbak, sudah sunatullah. Dakwah para nabi itu yang tidak suka tuh banyak, sudah sunatullah. Nggak usah sedih. Ya. Kalau kita berdakwah, tujuannya bagaimana supaya orang senang semua sama kita, nggak ada yang nggak suka. Payah antum dalam dakwah. Kalau kita berdakwah, kita harus saling mengingatkan nih. Ayo kita dakwah. Tapi ingat ya, harus siap dibully orang, harus siap dimusuhi orang, harus siap kalau ada orang yang mengejek kita dengan ejekan-ejekan menyakiti hati. Sabar, sabar, sabar. Harus ada Pak, sering mengingatkan seperti itu Pak. Karena masalahnya ya akhwat Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Ya. Jika kita tidak lakukan seperti itu, kita akan akhirnya nggak ada bedanya dengan gaya-gaya yang lain gitu loh Pak. Akhirnya kita tidak mengikuti manhaj para nabi dalam berdakwah. Banyak dai-dai yang berpaling dari dakwah kepada tauhid. Kenapa Pak? Karena mereka menganggap dakwah tauhid ini berat sekali ya. Memang berat banget. Karena dakwah tauhid itu apa artinya Pak? Dakwah tauhid itu artinya mengajak orang hanya menyembah Allah. Yang marah banyak nggak Pak? Yang marah banyak. Orang yang suka berbuat syirik marah. Orang yang susah bikin sesajenan tuh, ya, buat acara-acara persembahan kepada laut atau kepada gunung marah. Apalagi mereka yang meyakini adanya Tuhan selain Allah marah sama dakwah tauhid ini Pak. Pasti ya Pak. Maka kita saling mengingatkan, nggak usah peduli. Sabar. Dahulu para nabi, masya Allah, sabar dalam berdakwah. Ya akhwat Islam, azan ya Allah. Nah ini saling mengingatkan, Pak. Ya. Kemudian di antara perkara yang dibutuhkan juga di dalam berdakwah, dalam salam, supaya kita bisa ta'awun alal birri wa taqwa. Ya akhwat Islam, azan ya Allah. Itu penting akhi, kita bimbingan. Kita butuh pada bimbingan para ulama. Artinya ada masalah apapun segera selesaikan dengan cara konsultasi kepada para ulama. Wallah. Bimbingan ulama itu Pak sangat kita butuhkan dalam hidup kita Pak. Iya. Soalnya gini Pak. Udah biarin apa. Yang parkir antum ngaji di sini buat ngaji. Bukan mau ngeliatin orang parkir. Banyak para pemuda itu, Pak, lupa untuk konsultasi sama apa? Ulama. Jalan sendiri-sendiri. Enggak peduli. Ya. Akhirnya Pak, nasihat ustadz dicuekin. Nasihat ulama dicuekin. Kenapa? Gue punya cara sendiri.
Ya, terserah gue mau gimana. Pokoknya ini cara saya. Ada akhwat pecadar kerjaannya selfie, Pak. Ketika ditegur apa katanya? Ini cara saya buat memperkenalkan sunnah cadar. Ketika disampaikan fatwa-fatwa ulama, apa katanya? Ya itu urusan dia, ini cara saya. Cara kamu itu diridhoi ulama apa enggak? Emang kamu ulama? Itu musibahnya ada yang kayak gituan, Pak. Ketika diingatkan fatwa para ulama, takabbar, bersombong diri, Pak. Seakan-akan dirinya sudah sederajat dengan apa? Ulama. La haula wala quwwata. Ini yang kayak ginian yang bisa ngerusak dakwah loh, Pak. Iya. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian. Kemudian sebelum saya tutup, saya ingatkan bahwa ada ta'awun saling kerjasama yang terlarang dalam syariat. Yang pertama, ta'awun dalam dosa dan permusuhan. Ini jelas nggak boleh. Yang kedua, ta'awun yang disebut oleh para ulama dengan istilah ta'awun hizbi. Saling tolong menolong kerjasama hanya karena sebatas ikatan partai, ikatan kelompok, ikatan golongan. Ini ta'awun yang tercela dalam syariat. Allah berfirman, wala takunu minal musyrikin. Janganlah kamu seperti orang-orang musyrikin. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Yaitu termasuk orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi berkelompok-kelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok berbangga dengan apa yang ada pada kelompok. Lihat, setiap kelompok bergembira dengan apa yang ada pada kelompoknya. Jadi, apanya yang dia banggakan? Kelompoknya, ismenya. Kalau bukan yayasan saya yang ngadain, saya nggak mau ikut. Kalau bukan organisasi saya yang ngadain, saya nggak mau ikut. Masya Allah. Ini hizbiyah, wallah, tercela. Jangan sampai, Pak, yayasan jadi tujuan. Yayasan itu cuma wasilah. Antum bikin yayasan wasilah, jangan jadi tujuan. Akhirnya wala baroknya karena yayasan. Situ senang sama yayasan saya, situ teman saya. Kalau situ nggak senang sama organisasi saya, situ musuh saya. Haji. Wallahi ya akhi, berapa banyak seperti ini yang terjadi itu. Akhirnya ta'awun hizbi. Itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian